Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaihina Usan Walidi Jumhair bin Bashiran Haji Mujna binti Umar Bapak Syafi'i bin Yan, ususun Keji Abdul Malik bin Keji Abdul Ghaffar, usun Abu Yasanja, usun Seraka, ususun Tubagus Ahmad Bakri, ususun Ki Haji Ahmad Syarifuddin bin Keji Abdul Ghani, usun Keji Mursahid, ususun M. Sahidi Ma'ruf, ususun Al-Imam Asy-Syaikh Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami, khususan Al-Imam Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bacakan Fatihah buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama jamaah-jamaah kita. Di antaranya Bang Ajat, pengurus mushola yang sedang sakit. Terus Pak Haji Harno yang kabarnya mengalami musibah kecelakaan, sekarang di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat sepupunya Bang Agus, yaitu Bang Muhadi atau Bang Entong bin Asep, Muhadi bin Asep, yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Darmais. Mudah-mudahan kita bacakan Fatihah, semoga Allah akan memberikan kesembuhan dari penyakitnya. Allah berikan kesehatan seperti semula. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada keluarganya yang sakit atau tetangganya, nanti kalau saya bacakan, diam, sebutin aja di dalam hati ya Bu. Jadi mudah-mudahan kita doain orang, kita juga nanti akan sehat. Ya. Tes. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi Walidi Jumhair bin Bashiran Haji Mujna bin Umar Bapak Syafi'i bin Yan, Son Keji Abdul Malik bin Keji Abdul Ghaffar, Son Abu Yasanja, Son Syaraqo, Son Tubagus Ahmad Bakri, Son Syekh Abdul Somad Alif Palimbani, Son Habib Husin Luar Batang, Son Keji Ma'mun bin Keji Abdul Rahman, Son Mu'alim Syafi Azami, Son Keji Muhammad Muhajirin Amsar, Son Keji Abdul Majid, Son Guru Usman Perak, Ususon Keji Ahmad Syarifuddin bin Keji Abdul Ghani, Son Keji Mursyid, Son Ayadi Ma'ruf, Ususon Son Naim, Ususon Syekh Isa Al-Fadani, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Son Habib Husin Habib Ali bin Husin Al-Attas, Son Habib Ali bin Abdurrahman As-Segab, Son Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, Son Habib Munjir Al-Musawa, Son Syekh Ali Jaber, Ususon Ki As'ad Samsul Arifin, Ususon Ki Hamid Pasuruan, Ususon Ki Haji Abdurrahman Wahid bin Ki Haji Wahid Hasim, Ususon Ki Haji Zaini Tohir, Bihajati Sifah, Ususon Bapak Ajat, Ususon Bapak Haji Sarno,
Pak Haji Harno ususon Muhadi bin Asep Sumaila ususon bihajati sipa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Satu lagi Fatihah buat ada sumbangan dari Cing Iyo untuk almarhum suaminya Bapak Haji Asep bin Haji Goman. Sumbangan buat Musola Nurul Huda sebesar 2 juta rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Asep bin Haji Goman ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumaila ruhi khususon Bapak Asep bin Haji Goman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi ada amanat dari jamaah kita Bang Darman yang mengundang seluruh jamaah Musola Nurul Huda pengajian malam Selasa untuk dalam rangka pernikahan anaknya Nita dan Suhail yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023. Undangan ini untuk seluruh jamaah Nurul Huda. Kalau memang ada waktu sehat semuanya maka diharapkan kehadirannya. Dari undangan ini dari Bang Darman. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, para remaja, anak-anak sekalian yang berbahagia dan juga pemirsa NH Channel dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya malam hari ini kita bisa sama-sama kembali hadir dalam rangka taklim mingguan malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini pelajaran kita tentang masih berkaitan dengan fikih, yakni seputar rukun-rukun sholat. Ini sebenarnya materinya bersifat yang sangat mendasar dalam fikih, tapi sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau kita tidak paham tentang rukun sholat, maka sholat kita kurang sempurna, bahkan sholat kita tidak sah kalau kita tidak memahami daripada rukun-rukun sholat. Karena ini yang sangat penting di dalam kita melaksanakan sholat. Kalau kita tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti tentang rukun sholat, maka sholat kita dipastikan tidak sempurna, bahkan tidak sah. Sia-sia kita sholat setiap hari, tapi kita tidak paham
terhadap ilmunya sholat yang berkaitan dengan salah satunya rukun-rukun daripada sholat. Tuh. Pelajarannya memang sangat dasar, tapi sebenarnya ini yang paling prinsip, yang menentukan. Maka kalau kita tidak bisa membedakan antara rukun dengan sunnah-sunnah dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Oleh karena itu kita harus paham, harus tahu. Nah, kita udah bahas tentang rukun sholat, tinggal 2 yang belum. Rukun sholat itu jumlahnya ada 17. Ya, saya ulang kembali, saya review kembali untuk kita ingat kembali tentang rukun sholat ya Pak ya, biar kitanya paham. Jadi ngaji nggak kudu yang tinggi-tinggi ya Bu, nggak kudu yang berat-berat ngajinya. Yang penting mana yang sholat dulu, fikihnya dulu, masalah ibadah dulu, masalah syariatnya dulu. Kalau udah syariatnya udah paham, udah benar, maka nanti kalau mau ngaji yang lain silakan. Itu ya. Yang pertama niat. Sholat harus dimulai dengan niat. Kalau enggak niat, maka sholatnya enggak sah. Tuh. Dan niat itu harus dibarengin dengan perbuatannya, sholatnya. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Kata dalam fikih Imam Syafi'i, an-niyatu qasdu syai'in. Niat itu hendak menuju kepada sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan perbuatan. Tuh. Contohnya kita mau ke pasar Cengkareng, ibu-ibu mau ke pasar Cengkareng nih. Punya keinginan mau ke pasar Cengkareng. Kemudian dibarengin. Udah niat berangkat ke pasar Cengkareng, maka itu yang disebut dengan niat. Dibarengi dengan perbuatan. Tapi kalau keinginan doang, pengen ke pasar Cengkareng, tapi ke pasar Cengkarengnya nggak jadi-jadi, entar-entar aja perginya, itu namanya bukan niat, itu namanya azam, cita-cita. Nah, jadi niat itu harus dibarengin dengan perbuatan. Nah, niat sholat itu harus dibarengi dengan sholat. Kapan? Yaitu ketika kita mengangkat tangan, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di hati kita niat nih, wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat di dalam hati. Kita niat nih, ya Allah saya niat usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Saya niat sholat maghrib, fardol lillahi ta'ala, 3 rakaat fardol lillahi ta'ala. Allah, dalam hati kita niat. Nah itu namanya nih niat sholat. Ya, sholat tanpa niat maka sia-sia, nggak ada pahalanya. Yang kedua takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Kalau ngangkat tangannya mah sunnah. Yang paling penting tuh rukunnya tuh bacanya Allahu Akbar, takbiratul ihram tuh sholat. Makanya sholat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Kata Nabi, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Sholat diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam at-taslim. Itu kata Nabi. Ya, takbiratul ihram. Yang ketiga, rukun sholat jangan lupa Bu, Pak, berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak bisa berdiri, dia boleh duduk. Kalau dia nggak bisa duduk, dia boleh berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dia boleh dengan gerakan, dengan tangannya aja gitu. Kalau nggak bisa juga, sholatnya dengan hati. Hati udah nggak bisa, udah sakit. Kalau hati juga udah nggak bisa sholat, maka tinggal di sholatin gitu ya. Ini menandakan sholat itu begitu penting gitu ya. Yang keempat, rukun sholat itu membaca Fatihah, Ummul Quran, ibunya Al-Quran ya, Ummul Kitab. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah seseorang yang sholat, tidak sah sholat
orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oh, makanya Fatihah itu rukun. Maka kita kalau sholat kudu baca Fatihah. Kalau jadi makmum, Fatihahnya setelah imam, gitu ya. Yang kelima, ruku, ya, ruku. Terus ruku, terus tumak nina dalam ruku. Artinya berhenti sebentar. Tumak nina itu artinya berhenti sebentar, sekira-kira membaca subhanallah. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku, itu juga rukun, bangun dari ruku. Terus tumak nina dalam i'tidal, diam dulu, kita diam dulu sambil membaca sami Allahu liman hamida rabbana walakal ham mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min sayyin. Ada yang juga yang baca hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih, gitu ada ya. Terus sujud 2 kali dalam sholat adalah rukun sujud. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Makanya sujudnya agak lama tuh. Tumaninah dalam sujud, diam sebentar dalam sujud. Jangan buru-buru sholat, ya, jangan buru-buru. Permintaannya beribu-ribu, sholatnya buru-buru, gitu ya. Terus mintanya mah beribu-ribu banyak banget, sholatnya terburu-buru, gitu ya. Terus duduk antara 2 sujud. Terus tumaninah dalam duduk, diam dulu dalam duduk sebentar. Terus tasahud akhir, itu rukun. Duduk tasahud akhir juga rukun. Baca sholawat, itu rukun, ya, itu rukun. Kemudian baca salam, itu rukun. Kemudian terakhir tertib, tertib. Nah, itu juga rukun daripada sholat. Nah, itu kudu kita paham tuh, kudu kita ngerti. Kalau nggak apal ya nggak apa-apa. Yang penting kita paham. Oh, ini mah sunnah, ini mah rukun, ini mah wajib, ini mah sunnah. Kudu bisa bedain ketika sholat, gitu ya. Nah, jadi saya ulang lagi nih biar nggak lupa. Ya. Nah, niat, sholat niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian tumanina dalam ruku, diam dalam ruku, i'tidal, bangun dari ruku, tumanina dalam i'tidal. Sujud 2 kali, tumanina dalam sujud. Terus duduk di antara 2 sujud, tumanina dalam duduk. Tasahud akhir. Tuh, kalau tasahud awal itu bukan rukun, ya. Duduk tasahud akhir, baca sholawat, hukumnya wajib, itu ya, rukun dalam sholat. Kemudian ditutup dengan salam, gitu. Nah, ini pembahasan kita sekarang tentang salam dan tertib. Nah, dari beberapa buku kitab yang saya sempat baca, itu ada beberapa keterangan tentang salam. Tetapi setelah dianalisis, gitu ya, kalau kata Pak Edi mah analisis, gitu ya. Kata orang kuliahan mah dilihat-lihat, dibanding-banding, dianalisis. Ternyata yang lebih penjabarannya lebih dalam tentang salam itu, yakni kitab Kasifatus Saja yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ada juga keterangan di kitab Kifayatul Ahyar tentang salam. Cuma memang tidak banyak. Hanya dikatakan bahwasanya salam itu yang pertama hukumnya wajib. Salam, assalamualaikum. Yang pertama tuh ketika kita mau nutup sholat, hukumnya wajib. Tuh rukun, wajib. Nah, kalau yang kedua hukumnya sunnah, gitu. Ya, wajib yang pertama. Niatnya apa salam? Kalau Kifayatul Ahyar adik sebutkan niatnya hendak keluar dari sholat. Jadi ketika salam juga harus punya niat. Ketika kita salam, niat kita tuh keluar dari sholat. Nah, kita selesaikan sholat. Makanya kan tadi tuh kata Nabi, sholat itu diawali dengan takbir, ditutup dengan
salam. Tuh, takbir. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi kita mentakbirkan Allah, membesarkan Allah. Jadi tidak ada yang lain kecuali Allah yang maha besar. Gitu. Semuanya kecil. Jangan sholat malah mikirin yang lain. Ntar aja udah putusin dulu hubungan dengan apapun. Nah, mau orang Pak Edi mau ngasih proyek bikin teralis juga, ntar dulu. Saya mau sholat dulu, takbir. Udah takbir, Allahu Akbar, ada yang manggil telepon. Diangkat teleponnya. Waduh, luar biasa tuh. Berarti tuh HP tuh Allah maha besar tuh HP tuh. Ya, jangan, nggak boleh. Ya. Nah, terus ditutup dengan salam. Salam itu artinya doa, keselamatan. Supaya apa tuh? Supaya kita itu sebenarnya menebarkan kebaikan, kedamaian, doa. Buat siapa? Yang di kanan, buat doa yang di kiri gitu. Di kanan kita doain. Artinya orang Islam itu kalau dia sholat, insya Allah dia selalu mendoakan orang lain. Ketika kita ngedoain orang lain, sebenarnya kita sedang berdoa buat diri kita sendiri, gitu, ya. Nah, itu sholat, filosofi sholat itu begitu, ya. Jadi diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Ada juga di kitab Fathul Qorib itu juga dijelaskan tentang salam. Ada tambahan disebutkan bahwa salam itu hukumnya wajib, ya, rukun. Bacanya assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi yang sempurna itu dalam Fathul Qorib adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gitu. Ya, itu salam. Makanya salam nggak boleh diganti dengan selamat pagi. Ya, kan dulu ada tuh, ya, ingat tuh waktu saya masih bujangan muda tuh, ada pendapat Gus Dur. Gus Dur, ya kan, mengusulkan agar salam diganti dengan selamat pagi, gitu. Nggak boleh, karena salam itu rukun daripada sholat. Nggak boleh. Nah, ternyata maksudnya Gus Dur bukan salam sholatnya, tapi di luar sholat boleh-boleh aja. Ya kan bukan rukun di luar sholat salam. Diganti selamat pagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh. Jadi kadang-kadang orang nggak memahami perkataan Gus Dur, ya kan? Maksudnya apa? Kita udah komentar aja, ternyata salah, gitu. Ya. Jadi kalau salam di luar sholat boleh-boleh aja diganti. Selamat pagi Bang Pono, begitu. Selamat pagi Bu Guru, begitu ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kan lebih bagus mah assalamualaikum, ya. Tapi assalamualaikum jangan panjang-panjang lah. Ntar kita dikasih 2.000 sama orang. Assalamualaikum. Jangan yang panjang-panjang. Iya, ntar orang keluar mau ngasih 2.000, ternyata saya baru datang. Ya, ke rumah Pak Sugi. Assalamualaikum. Gitu, sangkanya tuh minta-minta, ya. Nah, ternyata ngucapin salam as-sadisu asyara, ya, rukun yang ke-16 itu pertama assalamu. Assalamul awalu, salam yang pertama hukumnya itu wajib. Nah, hukumnya wajib kita salam pertama. Kalau kedua itu sunnah. Itu ternyata ada syarat-syaratnya juga. Enggak sembarangan orang sholat ngucapin salam. Salam itu ada syarat-syaratnya. Apa aja syarat-syaratnya? Mau tahu nggak, Bu? Mau tahu aja apa tahu banget? Nah, iya, ya. Yang pertama nih, ya, jangan lupa lagi nih, lupa apa? Lupa. Syaratnya itu ada 10. Wasurutuhu asyaratun. Syaratnya ngucapin salam ada 10. Di antaranya al-awalu al-itsyanu bi'al. Pertama harus dibarengi dengan huruf alif lam. Alif lam. Ya. Fala yakfi, maka tidak cukup, tidak sempurna salam itu salamun alaikum. Enggak sah.
Nggak sah orang kalau sholat ngucapin salamnya Assalamualaikum. Nggak pakai alif lam, sin, lam, alif, mim doang. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak sah tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Harusnya pakai huruf alif dan lam depannya. Assalamualaikum. Tuh. Assalam, pakai as. Jangan assalamualaikum. Assalamualaikum. Apalagi calo tanah kalau ke rumah orang. Salam pesing kum disingkat doang dia mah. Iya. kum. Nah, ya. Ya, harus sempurna, ada huruf alif dan lamnya. Assalamualaikum. Tuh yang pertama tuh. Harus disertakan dengan huruf alif dan lam. Ya. Kenapa li adami waruhidi? Ya. Karena tidak mengikuti daripada petunjuk Nabi. Assalamualaikum. Ya, ucapan salam itu harus pakai huruf alif dan lam. Asani yang kedua, syarat-syarat salam kaful hitobi, dengan menggunakan huruf kaf hitob, artinya mitra bicara yang diajak ngomong huruf kaf. Assalamualaikum, kum, harus pakai kum, kamu, gitu. Assalamualaikum, keselamatan buat kamu, kum, itu namanya huruf hitob dalam bahasa Arab. Artinya orang yang kita ajak ngomong. Makanya nih kalau kita ke kuburan, Bu, Ibu sering ke kuburan nggak? Jarang ya? Ke mall sering ya? Nah, kalau ke kuburan paling lebaran doang kan? Tuh kita ngucapin salamnya kan tetap pakai kum, ya kan? Ya kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakai kum, orang yang diajak ngomong. Berarti kan dia hidup itu yang di dalam kubur. Sebab kita pakai domirnya kum. Dijawab salam kita. Dijawab, Bu. Kita ke emak kita nih, ke bapak kita yang udah meninggal. Assalamualaikum, Pak. Dijawab. Waalaikumsalam Ningsih. Begitu dijawab. Iya, Pak Edi. Dijawab. Iya, ada Ningsih di sini. Ada. Udah. Ya, dijawab. Cuma dia ngedenger kita nggak ngedenger dia nggak ngedenger. Seandainya kita ngedenger ucapan dia, ya kan, pada kabur kita Assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam, astagfirullahaladzim ya Allah, ya. Tuh ngedenger. Ya, buktinya waktu perang Uhud apa perang Badar tuh, Nabi yang ngomong sama para yang orang-orang kafir yang pada mati, ya kan, di kuburnya. Itu kan menandakan bahwasanya ada komunikasi antara orang hidup. Makanya orang yang meninggal tuh orang tua kita hidup, cuma kita kan nggak tahu kehidupannya. Tahu kita lagi ngaji, tahu nih kita ngajinya tidur, si anak gua tuh ngaji tidur mulu gitu, tahu dia. Anak gua kalau ngaji makannya kayaknya habisnya banyak tuh. Dia tahu. Iya, dia tahu, orang tua kita tahu. Ya Allah, anak gua ngaji, kalau ada kotak amal nggak pernah masukin. Tahu, Bu. Iya. Padahal kan pahalanya buat gua, kata emaknya. Ini kan pahalanya buat gua. Tuh. Ya, kalau dia ngaji, pahalanya buat orang tua semua. Masya Allah. Tuh. Fala takfi assalamu alaihi, tidak cukup salam itu mengucapkan assalamu alaihi, keselamatan atasnya, nggak cukup atasnya, tapi harus assalamualaikum, atas kamu. Kalau pakai atasnya nggak sah, assalamu alaihi gitu, nggak sah. Atau assalamu alaihima, keselamatan buat kamu berdua, enggak boleh sholat assalamu alaihima begitu, assalamu alaihi, ya.
Hi-nya domirnya ke dia, nggak boleh. Tapi harus menggunakan huruf hitop. Assalamualaikum. Tuh ya. Atau assalamualaihim. Mereka domirnya jamak. Assalamualaihim. Assalamualaihim atas mereka gitu. Atau assalamu jamaah nurul huda, nggak boleh sholat begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Samping saya nih ada Pak Edi. Assalamu Pak Edi, nggak boleh, nggak sah sholatnya ya. Assalamualaikum. Atau assalamu alaiha, hak domir perempuan, nah, atas kamu perempuan, nggak boleh. Atau assalamu alaihinna, banyak perempuan, nah, nggak boleh juga. Jadi yang boleh itu, yang benar itu salam itu assalamualaikum. Pakai pertama harus pakai huruf alif lam, kedua domirnya muhotob pakai kum ya. Ini yang ketiga syarat salam. Asalisu mimul jam'i, dengan menggunakan mim kum, mimnya jamak ya. Assalamualaikum huruf mim tuh. Fala yakfi assalamualaikuma, nggak boleh. Atau assalamualaika, nggak boleh. Assalamualaika, kamu, kapnya tuh domirnya, itu juga nggak boleh ya. Yang keempat syarat salam. Ar-rabi'u, yang keempat, ayyatiya bihi bil arabiyati, dengan menggunakan bahasa Arab. Nah ini nggak boleh pakai bahasa selain Arab atau bahasa Ajam, nggak boleh ya. Nggak boleh, sholat harus menggunakan bahasa Arab sesuai yang diperintahkan sama Nabi. Dulu ada orang ngaku sebagai Nabi, dia sholatnya pakai bahasa Indonesia, jadi bahasa Arabnya diterjemahin. Kalau baca Fatihahnya disebutin Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi sholatnya begitu tuh. Jadi imam baca Fatihah bahasa Arab juga, Al-Quran tapi bahasa Indonesia juga. Enggak sah sholatnya. Itu dulu ada tuh ngaku sebagai Nabi. Namanya siapa, Pedi? Bukan, Roy. Nabinya Roy. Iya kan, enggak pantas ya Nabi Roy. Ternyata dia mantan petinju jadi Nabi. Mantan petinju jadi Nabi namanya Roy. Kalau baca sholawat kan enggak pantas. Ya Habibi ya Muhammad, cakep. Ya Habibi ya Roy, kan enggak pantas. Gitu ya. Ya Roy, masa Nabi Roy gitu ya. Dulu ada namanya Ahmad Musodek, ya kan? Banyak dah Nabi dah. Udah kayak musim rambutan dah. Ntar muncul lagi Nabi palsu. Herannya banyak banget yang ikut gitu ya. Itu orang-orang biasanya orang yang nggak paham, yang nggak ngerti. Terus selanjutnya yang kelima, ayyusmi'a bihi nafsahu. Kita mendengar bacaan salam. Jadi diri kita yang ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kita nggak dengar. Kita nggak dengar. Nah. Yang keenam, ayyuwali baina kalimataini, yaitu berkesinambungan di antara dua kalimat, nggak boleh diputus. Falau lam yuwali bi an sakata sukutan tawilan au qasiran, baik diputusnya sebentar maupun diputusnya lama, ya baiknya lama maupun panjang maupun pendek, nggak boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh diputus. Assalamualaikum, diam aja dia,
baru warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh, nggak boleh. Harus berkesinambungan, terus menerus dibacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ya. Yang ketujuh asabi'u an ya'tiya bihi min julusi, mengucapkannya ketika dia sedang duduk. Sholat, ketika sholat nggak sah ketika dia berdiri dia salam gitu ya. Yang kedelapan an yakuna mustaqbilal kiblah, yaitu mengucapkan salam sambil menghadap kiblat, bisodrihi, dengan dadanya. Jadi dadanya nih. Jadi kita kalau ngadap kiblat, dada kita. Kalau bukan hitungannya bukan kepala. Walaupun dia palanya miring begini, tapi dadanya ngadap ya sah. Gitu. Jadi bukan pala. Makanya kalau sholat ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dada jangan sampai bergerak. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan bergerak. Ya. Nah, kalau pala nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau dada harus menghadap kiblat, gitu. Ya. Sunnah kalau nengoknya hukumnya sunnah ketika ngucapin salam. Ya. Yang kesembilan, syarat salam itu an la yaksida bihi ghairuhu fayaksida bihi at-tahallula. Dia tidak punya maksud sesuatu apapun kecuali niatnya itu at-tahallula pakot, yaitu memutuskan sholat. Jadi memang mengakhirkan sholat saja, bukan niat yang lain gitu. Ketika dia mengucapkan salam. Yang ke-10 yang terakhir, alla yazida fihi alal waridi. Ya, jadi tidak menambahkan padanya dengan tambahan yugoyirul makna yang dapat merubah huruf maknanya, artinya. Ka'an qala assalamu alaikum bil wawi. Nah, nggak boleh assalamu alaikum tambahin huruf wawu, ada tambahan, nggak boleh merubah makna. Assalamu wa alaikum nggak boleh pakai wawu. Assalamu wa alaikum nggak boleh ada tambahan wawu. Yang bainal mubtada'i wal khobar, yaitu memisahkan, yaitu di antara mubtada dan khobar. Assalamu alaikum nggak boleh assalamu wa alaikum, nggak boleh ada huruf atop. Atau ngurangin hurufnya, assalamu alaikum nggak boleh, assalamu alaikum nggak boleh, assalamu alaikum itu nggak boleh ya. Jadi yang boleh assalamu alaikum. Tuh segitunya ya, persoalan salam sampai segitunya tuh kita baru paham tuh. Selanjutnya rukun sholat yang terakhir, yang ke-17, as-sabi asyara at-tartib, yaitu tertib. Apa itu tertib? Aili arkanil mazkurati, yaitu menyebutkan rukun-rukunnya, waja'lu kulli syai'in fi martabatihi, menjadikan setiap sesuatu pada tempatnya. Jadi tertib itu menetapkan sesuatu pada tempatnya. Ya kalau yang pertama niat, ya niat dulu, nggak boleh takbiratul ihram baru niat sholat, nggak sah. Atau dia baca ruku kemudian baru baca Fatihah, itu nggak boleh. Harus ngikutin urut-urut, itu namanya
tertib. Kita ke rumah sakit aja kan harus tertib, ya Bu ya. Berobat nih ke dokter Dani, nah kan kita ngikutin urutan panggilan itu. Nggak boleh kita nyelonong sendiri aja, nggak boleh. Nah tertib, begitu juga sholat. Sholat yang nggak tertib, maka yang nggak mengikuti aturan yang ada, maka sholatnya tidak sah gitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi kita sholat ngikutin Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini tentang terakhir daripada rukun-rukun sholat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.